Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 6 kali ini ya, pertemuan e-learning kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita lanjut ke materinya, pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real X merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan dan dilambangkan dengan nilai mutlak X. Nah, secara formal nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X, ya, nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan min X untuk X kurang dari 0. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu X atau min X. X jika X lebih dari atau sama dengan 0 dan min X untuk X kurang dari 0. Contoh, nilai mutlak min 3 itu sama dengan 3. Ya. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Nilai mutlak 4 min 6 sama dengan nilai mutlak 4 min 6. Daripada bingung-bingung melihat contohnya, kita langsung contoh soal aja. Sebelum ke contoh soal, kita perhatikan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Ya, ini ada beberapa sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Jika nilai mutlak X kurang dari A, ya contohnya ini, maka X lebih dari min A dan X kurang dari A. Nah, begitupun yang kurang dari atau sama dengan, ya. Jadi tinggal ganti tanda hubungnya. Nah, tanda ketaksamaannya. Nah, terus jika nilai mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari min A atau X lebih dari A. Begitupun yang lebih dari sama dengan. Nah, kemudian ini sama ya. Fx itu nilai fungsi X, ya. Nilai mutlak dari Fx ya, kurang dari A, maka Fx lebih dari min A dan Fx kurang dari A. Ini berarti ini seperti ini. Nah, ini contoh-contoh sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lihat nanti kalau misalkan kalian mengerjakan soal, nah, saat di akhir nanti kalian lihat tanda-tandanya aja, tanda-tanda hubungnya, tanda ketaksamaannya. Contoh soal, tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan berikut. Jika ada nilai mutlak X 6 kurang dari atau sama dengan 9 dan nilai mutlak dari X plus 2 lebih dari. Oke, kita yang pertama. Nah, untuk yang A ini, lihat tandanya kurang dari atau sama dengan. Dari tadi sifat-sifat ketaksamaan, ya, ada kurang dari atau sama dengan, ya. Jika ada nilai mutlak Fx kurang dari atau sama dengan A, maka pengertiannya Fx lebih dari atau sama dengan min A dan Fx kurang dari sama dengan A. Ya, jadi Fx ini adalah X min 6, ya. Min A itu berarti min 9, A itu adalah 9. Oke, ini soalnya nilai mutlak dari X min 6 kurang dari atau sama dengan 9. Maka min 9 ya, min A, A nya itu 9, min 9. Dari tengah sebenarnya ini untuk bacanya. X kurang dari 6. X kurang dari 6, maaf. X min 6, ya, itu Fx-nya, ya, Fx-nya, ini Fx-nya, Fx-nya X min 6 lebih dari sama dengan min 9, ya. Lebih dari sama dengan min A, A-nya adalah 9. Jadi min 9. Dan X min 6 kurang dari sama dengan 9, ya, A-nya 9. Nah, kemudian kedua ruas, ya. Kedua ruas kita tambahkan 6 untuk biar di tengah-tengahnya itu hanya ada X, ya. Jadi kedua ruas, ya, kedua ruas kiri dan ruas kanan ini di samping X ditambah 6. Jadi min 9 tambah 6, ya, ini 9 tambah 6 dibacanya X min 6 ditambah 6 lebih dari sama dengan min 9 ditambah 6.
dan X min 6 ditambah 6 kurang dari sama dengan 9 ditambah 6. Oke, min 6 tambah 6 0 ya, tinggal X. Min 9 ditambah 6 min 3, 9 tambah 6 15. Dibacanya X lebih dari sama dengan min 3, X kurang dari sama dengan min 15, maaf. Oke, ini adalah hasilnya ya, hasil interval dari pertidaksamaan yang A. Jadi kalian lihat di tadi sifat pertidaksamaan nilai-nilainya. Sekarang yang B. Nah, dia tanda hubungnya adalah lebih dari. Jika fx ya, nilai mutlak fx lebih dari A, maka penyelesaiannya fx kurang dari min A atau fx lebih dari A. Ya, dari soal di sini adalah fx-nya x plus 2 ya, nilai mutlak dari x plus 2 lebih dari 4, A-nya 4. Maka untuk menyelesaikan penyelesaian pertidaksamaan berikut adalah x plus 2 kurang dari ya fx-nya x plus 2 kurang dari min A, A-nya 4, berarti min 4, atau fx x plus 2 ya, fx-nya x plus 2 lebih dari A, lebih dari 4. Nah, dicari lagi deh x-nya. Ini bisa kita katakan pindah ruas aja ya, 2-nya kita pindahkan ruas ya, atau kedua ruas ini kita kurangkan 2, x plus 2 dikurang 2 kurang dari min 4 kurang 2 sama ini juga, x plus 2 kurang 2 lebih dari 4 kurang 2 ya, seperti ini. X kurang dari ya, ini kita pindah ruas atau kita kurangnya 2 kedua ruasnya, jadi x kurang dari min 4 dikurang 2 pindah ruas jadi min 2. Kalau pindah ruas berarti tandanya operasinya berubah, atau x lebih dari 4 dikurang 2 ya, 4 dikurang 2 plus 2 pindah ruas jadi min 2. Maka x kurang dari min 6 ya, 4 min 2 min 6, atau x lebih dari 2, 4 dikurang 2 plus 2. Ini untuk interval penyelesaian yang B. Jadi kalian lihat tanda hubungnya. Nah, ini tanda hubungnya kurang dari atau sama dengan, maka penyelesaiannya seperti ini. Ini lebih dari, maka penyelesaiannya seperti ini. Jadi dari ketidaksamaan yang tadi ya, nah ini sifat-sifat ketidaksamaan. Kalian lihat dari sini aja tanda hubungnya seperti apa, kalian kerjakan seperti ini. Oke, kita lanjut contoh soal lainnya. Kedua, nah contoh soal tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan berikut. Jika ada nilai mutlak dari 2x plus 2 lebih dari sama dengan nilai mutlak dari x min 2 ya, bagaimana penyelesaiannya dengan B. Nilai mutlak dari x plus 2 lebih dari 2 ya, dikali ya, 2 dikali, meskipun di sini nggak ada keterangan kalinya tapi ini namanya dikali nilai mutlak dari x min 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita menggunakan kuadrat. Jadi kedua ruas, jika soalnya seperti ini berarti kedua ruasnya kita kuadratkan ya. Yang A dulu ya, seperti ini, kedua ruasnya kita kuadratkan. Jadi 2x plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan x min 2 kuadrat. Nah, 2x plus 1 kuadrat hasilnya 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 ya. 2x plus 1 kuadrat adalah 2x plus 1 dikali 2x plus 1 ya. Lebih dari sama dengan x min 2 kuadrat, itu berarti x min 2 dikali x min 2 adalah x kuadrat min 4x ditambah 4 ya. Ini saya harap kalian sudah mengerti ya, karena ini dipelajari saat SMP. Kemudian kita jadikan ruas kanannya lebih dari sama dengan 4 ya, maka yang ruas di sebelah kanan kita pindah ruaskan sebelah kiri, operasinya berubah. Terus kita samakan sukunya, x kuadrat sama x kuadrat, x sama x, konstanta sama konstanta. Jadi 4x kuadrat ya, ini x kuadrat pindah ruas jadi min x kuadrat ditambah 4x ya,
Nah, ini min 4x pindah ruas jadi plus 4x ditambah 1, ini plus 4 pindah ruas jadi min 4, lebih dari sama dengan 0. Nah, 4x kuadrat min x kuadrat adalah 3x kuadrat ditambah 4x tambah 4x 8x dikurang 3 dari mana? Plus 1 min 4. Punya uang 1, utangnya 4, berarti masih ada utang 3, lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini tandanya adalah lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, ya, berarti menggunakan fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih dari sama dengan a. Ya, sebelumnya kita faktorkan dulu, ya. Faktorkan dulu 3x kuadrat ditambah 8x min 3. Pemfaktoran, cari nilai x1 dan x2 nya. Di sini saya dapatkan pemfaktorannya adalah 3x min 1, ya, dikali x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Ini udah kita pelajari di persamaan kuadrat, ya. Di persamaan kuadrat kita mempelajari pemfaktoran, jadi kalian faktorkan terlebih dahulu. Untuk tanda hubungnya lebih dari sama dengan. Nah, setelah ini kita dapat jadi x1 sama dengan 1/3. Dari mana? 3x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1/3. Kemudian x ditambah 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3, kan 3 nya itu pindah ruas jadi min 3. Nah, karena penyelesaiannya jadinya fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih dari sama dengan a. Nah, untuk yang min a itu yang bilangan terkecil, 1/3 sama min 3 itu lebih kecil min 3. Maka penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 3, ya. Fx nya x kurang dari sama dengan min a, ya, yang min 3, atau fx lebih dari sama dengan a. Fx nya x lebih dari sama dengan 1/3. Jadi yang kurang dari sama dengannya yang nilainya yang lebih kecil yaitu min 3, yang lebih dari sama dengannya itu nilai yang lebih besar 1/3, yaitu yang jawaban A. Yang jawaban B, lanjut seperti ini. Bagaimana penyelesaiannya? Kita kuadratkan terlebih dahulu kedua ruasnya. X plus 2 kuadrat lebih dari 2 dikali x min 1 kuadrat. Hasilnya berapa? X plus 2 kuadrat adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. 2 dikali x min 1 kuadrat. 2 nya kita kuadratkan terlebih dahulu, hasilnya 4. Kemudian x min 1 kuadrat adalah x kuadrat min 2x ditambah 1. Setelah ini kali pelangi, ya. 4 kali x kuadrat 4x kuadrat, 4 dikali min 2x min 8x, 4 kali 1 plus 4. Ruas kiri tetap. Kemudian ruas sebelah kanan kita pindahkan ruas, ya. Jadi x kuadrat, nah ini 4x kuadrat pindah ruas jadi min 4x kuadrat ditambah 4x min 8x pindah ruas jadi plus 8x plus 4. Ini plus 4 pindah ruas ke kiri jadi min 4, lebih dari 0. Jadi kedua jadi ruas kanannya kita jadikan. Nah, hasilnya jadi min 3x kuadrat plus 12x lebih dari 0, ya. X min 4 jadi min 3. 4 tambah 8 12, 4 kurang 4 Nah, kemudian kita jadikan x kuadratnya itu positif, ya. Caranya gimana? Kita bagikan dengan min 3, dibagi min 3. Oke, tidak usah dibagi min 3. Jadi jadi setelah min 3 x kuadrat tambah 12x lebih dari 0, kita bagi dengan min 1, ya. Min 1 kita bagi min 3x kuadrat dibagi min 1 jadi 3x kuadrat plus 12x dibagi min 1 jadi min 12x kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Padahal di sini lebih dari 0. Kemarin dapat kebersamaan, kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Kita dibagi bilangan negatif, ya, dibagi min 1 atau dikali min 1 sama aja, maka tanda hubungnya dibalik, ya, atau dibalik. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan
fx kurang dari A, maka jawabannya adalah fx lebih dari min A dan fx kurang dari A. Kita faktorkan terlebih dahulu, 3x kuadrat min 12x. Faktorannya dapatnya 3x ya dalam kurung x min 4 kurang dari 0. Nah, kita cari deh x1 dan x2 nya. Caranya gimana? Satu-satu. Yang pertama 3x nya aja dulu, yang kedua x min 4. Jadi 3x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 ya x1 nya. Kemudian x min 4 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 4. Maka intervalnya jadi x lebih dari 0, 0 sama 4 kecilan 0, dan x kurang dari 4 ya. Ini dari mana? Dari sini. Nah, ini kan kurang dari begitu. Jadi ini materi kita untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Jika ada yang ingin ditanyakan didiskusikan, silahkan di forum diskusi. Forum diskusi kalian coba untuk tanyakan, atau nanti misalkan ada teman kalian yang bertanya boleh dijawab. Minimal komentar aja 2 kali. Nah, ini tugasnya ya, jadi nanti di forum diskusi akan ada 2 forum. Yang pertama adalah diskusinya, yang kedua adalah soalnya. Untuk soal di sini ada 3 ya, kalian pilih salah satu aja. Kalian kerjakan salah satu soal yang menurut kalian gampang, yang menurut kalian mudah, yang menurut kalian kerjakan. Nanti di foto ya, kalian tulis tangan, foto, nanti kalian kirim di forum. Saja mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.